أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ustadz, lihat ini Ustadz, pesantren sesat yang bernama Al Zaitun, di Indramayu, Jawa Barat. Sholat Idul Fitri campur aduk safnya dengan wanita. Terlihat saf mereka renggang, dan campur aduk dengan wanita. Ditambah lagi, imamnya ada 3 di depan. Ini gimana Ustadz? Begini videonya. Wa asbahu zahirin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namanya ini, tapi saya tidak enak. Besar, terkenal. Ini sholat Id jarang-jarang, dan wanita di depan. Ada satu wanita di depan. Tahu kan pondoknya? Tidak usah saya sebut Imam Perkoro ya. Bagaimana tanggapan Ustadz? Tanggapan apanya? Tidak, sholat itu lebih baik daripada sholat macam ini. Sekali lagi, tidak sholat Id lebih baik daripada sholat Id dengan cara ini. Mengapa? Nek gak sholat Id gak diperkarani. Tapi nek sholat Id dengan cara ini jelas rame di sosial media. Pro kontra. Satu, sudah tidak COVID kok jarang-jarang softnya. Wong COVID saja kita tidak jarang-jarang kok. Tapi yang lebih parah adalah kenapa wanita itu ada di depan. Ini berbahaya untuk beliau di akhirat nanti. Hatinya saya khawatir tidak bersih. Kalau dia betul-betul lillahi ta'ala, pasti akan di belakang. Mengapa? Nabi nuntunnya begitu. Nabi merintahnya begitu. Ajaran dari Nabi begitu. Ini di depan. Depan dewe malah. Gurine imam. Mungkin apa bujane imam ya? Iya mas? Oh memang istrinya? Iya loh. Walaupun istrinya ya jangan disunggi gitu lah. Itu sendirian. Wedoknya sitok ya mas? Satu. Yang lain laki-laki. Memang itu anak buah. Laki-laki itu anak buah pendiri ini. Lah ini punya ini kan jelas pendiri merasa, lah itu loh, merasa gede sirai itu loh pas sholat loh, bayangkan. Padahal saya ini setiap akan sholat nasihati diri sendiri, ayo ojo sampai tak kabur, ngimami ya gitu, ngimami mendol sirai itu salah. Jangan sampai, harus sadar bahwa kita menghadap yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akbar. Jangan hanya mulut tok, tapi dengan hati, Allah maha besar. Kita sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Lah kok iku yang ngarep nganggo pakaian bukan pakaian sholat lagi, ya tidak apa-apa, sah saja, tapi membuat hati tidak bersih. Apa sholatnya sah? Kalau sholat sah tidaknya itu memenuhi syarat rukunnya atau tidak, bukan soal wanita ada di depan atau tidak. Ya secara fikih formal, fikih hukum sah, karena sholatnya saya lihat ya seperti umumnya orang sholat. Perkara barisan jarang-jarang itu bukan rukunnya sholat. Perkara wanita di depan itu bukan rukunnya sholat. Yang menyebabkan sholat sah atau tidak sah itu terpenuhi atau tidak syarat dan rukunnya. Saya termasuk yang berpendapat kalau soal sah atau tidak sah itu sah, tapi tercela. Mengapa tercela? Softnya jarang-jarang, wanita ada di depan. Bahkan saya juga mendapatkan kiriman video, katanya sebentar lagi nanti akan khotibnya khutbah Jumat perempuan. Kiamat. Kiamat. Kalau khutbah Id misalnya perempuan silakan, tidak ada khutbah juga sah, tidak ada masalah. Tapi kalau Jumat yang mendapatkan tugas Jumatan kan laki-laki, ngapain perempuan khutbah? Kalau ikut Jumatan monggo, tapi kalau ke khutbah ya sing garai ki sing
gak belajar agama, mohon maaf ya, mohon maaf. Ilmunya baru sekian loh kalau soal fikih. Saya naudzubillah, saya tidak sombong, tapi ini bukan ahli fikih. Hanya tokoh aja, wibawanya sehingga orang-orang guru-guru sungkan. Tapi kalau soal ilmu fikih, ketok ini. Saya tidak ngenyek, juga tidak nyebut nama. Tapi ini masalah. Memang tanda akhir zaman salah satunya seperti ini. Orang akan membolak-balik ngaco syariat Islam. Makin banyak orang yang ngaco syariat Islam, itu makin dekat tanda kiamat. Minimal kiamatnya dia sendiri. Jadi saya sangat menyesalkan ada pesantren yang mengajarkan aneh-aneh kayak begitu itu. Lebih-lebih sebentar lagi kalau khotibnya perempuan, jumatannya tidak sah. Dan jumatannya tidak sah berarti dosa apa pahala? Ya dosa lah. Jadi laki-laki jangan mau dikadali. Hei para laki-laki, kalian kalau nanti ada khutbah Jumat yang khutbah perempuan mentua mulia wis. Soalnya gak sah iki Jumatan. Kok mari ngono nek dhek medun Jumatan dhewe. Soalnya ini ajaran agama yang satu tidak ada contohnya, dua sepakat ijma ulama semuanya bahwa khotib itu harus laki-laki. Khotib Jumat loh ya. Kalau khotib selain Jumat memang tidak ada dalam kitab perempuan. Tidak ada, tapi andai kata ada ya sebenek wani deh. Tapi kalau Jumat tidak bisa. Wong perempuan tidak wajib Jumatan kok. Jadi khotib. Geladrah ya. Apa geladrah ya? Wis geladrah ya. Baik.